selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Agita Mahlika. Seperti yang sudah Anda saksikan tadi, Lebaran tinggal menghitung hari. Mungkin dari Anda pemirsa ataupun sejumlah masyarakat juga sudah melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman masing-masing. Nah, ini menjadi sebuah fakta bahwa ternyata dampak ekonomi dari mudik ini diprediksi ini akan meningkatkan perekonomian pada tahun ini. Benarkah demikian pemirsa? Lalu bagaimana kemudian jalannya mudik agar bisa potensinya dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian di seluruh pelosok Indonesia. Pada malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan langsung perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Bapak Ferry Irawan. Selamat malam Pak Ferry. Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Kadin, Bang Sarman Simanjorang. Bang Sarman, apa kabar? Sehat selalu, malam. Nanti Bapak-Bapak boleh pakai mic-nya? Oke. Ya, dites. Sehat selalu tentunya. Mantap. Dan semangat. Semangat terus. Dan tentunya ada ekonom The Indonesia Economic Intelligence, yaitu Bapak Sunarsip. Selamat malam Pak Sunarsip. Selamat malam, sehat selalu semua. Sehat selalu tentunya menjelang mudik ini yang sudah dilakukan oleh sejumlah pemirsa dan juga masyarakat tentunya. Namun sebelumnya kami ajak pemirsa untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Ya, luar biasa 193 juta pemudik diprediksi pada tahun ini. Bahkan Presiden mengatakan peningkatannya masif sekali sampai di atas 50%. Saya mungkin langsung menuju ke Bang Sarman selaku pelaku usaha ya. Ini tampaknya memang pelaku usaha senang sekali kalau sudah memasuki mudik. Boleh dijelaskan sebenarnya betulkah memang mudik ini ada peningkatan signifikan terhadap ekonomi di tanah air? Ya, pertama kita harus mengucap syukur ya bahwa kita ini salah satu negara yang memiliki satu budaya yang unik, yaitu adalah mudik setiap tahun. Dan tidak semua negara memiliki hal seperti itu ya. Kalau di Amerika ada Thanksgiving, biasanya mereka juga pulang kampung. Kemudian kalau di Korea ada Chuseok, kemudian kalau di China Imlek, kalau di Malaysia ada balik kampung. Kemudian juga kalau di India itu adalah festival diawali atau Dipali dalam hal ini. Nah, kita ada dua momen. Pertama adalah Idul Fitri, yang kedua adalah libur Nataru dalam hal ini. Nah, biasanya memang kalau kita lihat kedua libur ini, mudik ini, itu tidak semuanya juga harus yang merayakan yang pulang. Jadi banyak yang liburan juga. Ya, yang tidak merayakan juga ikut liburan juga gitu dalam hal ini. Nah, kami dari Kadin melihat bahwa memang kalau dari sisi ekonomi semakin banyak manusia bergerak, maka di situ akan berpotensi timbul transaksi ekonomi. Ya. Jadi kalau kita bayangkan dari tahun 2023 sebanyak 123 juta, saat ini adalah 193 jutaan. Meningkat di atas 50%. Betul, ya, Bang? betul dalam hal ini. Nah, ini adalah tahun kedua mudik setelah kita COVID. Jadi tahun yang lalu ekonomi masyarakat kita mungkin masih belum merata pulihnya. Nah, saat ini kelihatan sudah hampir semua merata. Sehingga boleh dikatakan mudik ini luar biasa, 193 juta. Kami dari Kadin menghitung kalau rata-rata satu keluarga itu 4 orang, maka kita temu 193,6 juta itu setara dengan 48,6 juta keluarga. Kalau rata-rata mereka membawa uang paling sedikit saja 3.250, maka perputaran potensi dari kita hitung-hitung kita sekitar 153 triliun rupiah. Dan itu bergerak hampir seluruh pelosok tanah air. Walaupun mungkin 60% itu di Pulau Jawa. Nah, perputaran uang ini akan terkontribusi ke hampir seluruh sektor usaha. Mulai daripada retail, kemudian juga transportasi, darat, laut, udara, kemudian juga hotel, restoran, kafe, kemudian juga UKM di daerah, kuliner, kemudian juga destinasi-destinasi wisata. Jadi hampir merata dalam hal ini. Dan memang kita lihat bahwa momen Idul Fitri ini adalah merupakan perputaran uang terbesar di Indonesia. Diperkirakan hampir 2% berputar di sini dalam hal ini. Ya, jadi artinya bahwa dampak daripada mudik ini sangat signifikan. Pertama untuk menggerakkan ekonomi akar rumput, ekonomi di daerah,
kemudian juga akan mampu juga meningkatkan konsumsi rumah tangga kita. Nah tentu yang paling terakhir adalah akan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Paling pertama adalah di kuartal pertama ini. Karena ini modal kita yang sangat besar untuk nanti melangkah di kuartal kedua, ketiga, dan keempat untuk mencapai target pemerintah pertumbuhan ekonomi tahun ini di sekitar 4,8 sampai 5,2% dalam hal ini. Nah sehingga kalau kami dari Kadin melihat bahwa ini harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik para pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah dalam hal ini. UKM kita di daerah harus siap menyambut kedatangan daripada para pemudik. Ya. Kemudian pemerintah daerah juga punya peran dalam hal ini. Bagaimana mereka juga melakukan peninjauan atau juga monitoring terhadap pelaku-pelaku usaha di daerah supaya juga jangan juga menaikkan harga yang jor-joran gitu ya. Jangan juga karena nantinya kalau harga jor-joran pemudik ini nantinya juga akan menahan belanja. Kita ingin para pemudik ini menghabiskan uangnya di daerah ya supaya uang di daerah itu berputar dalam hal ini. Jadi pelayanan kemudian berikan pelayanan yang maksimal kepada para pemudik-pemudik kita, jangan bikin harga yang jor-joran ya kan. Kemudian paling penting adalah bagaimana juga pemerintah daerah membantu kelancaran lalu lintas untuk para pemudik. Oke. Itu perspektif langsung dari pelaku usaha bagaimana kemudian sangat signifikan dampak dari mudik ini. Saya mungkin langsung ke pemerintah, ke Pak Ferry. Pak Ferry mungkin bisa diberikan gambaran ya, memang apabila ada pergerakan secara masif, pergerakan secara besar, ada perputaran uang, dampaknya pasti akan besar sekali. Tapi mungkin bisa diberikan gambaran konkretnya sebenarnya seberapa signifikan dampak ekonomi dari mudik ini, Pak? Terima kasih Mbak Gita. Jadi sependapat tadi yang disampaikan oleh Pak Sarman gitu ya, bahwa memang kita di pemerintah itu dalam 1 tahun itu senantiasa melihat beberapa momen penting gitu. Satu momen penting yang secara ekonomi itu dampaknya besar adalah Ramadan dan Idul Fitri. Nah itu kita lihat dari beberapa indikator gitu yang secara agregat. Yang paling simpel tadi yang disampaikan juga oleh Pak Sarman itu adalah konsumsi masyarakat gitu ya. Waktu kita Ramadan biasanya apalagi awal-awal bulan atau nanti menjelang akhir Ramadan itu para ibu rumah tangga itu kan senang banget gitu ya, excited gitu ya. Sehingga apa? Oh mau nganter ke tetangganya, mau nganter ke saudaranya, kemana? Ke supermarket. Beli sembako, beli minyak goreng dan seterusnya gitu. Itu tadi link dengan yang disampaikan Pak Sarman ke retail gitu ya. Kemudian nanti menjelang Idul Fitri juga sama. Waktu dia pulang itu kan dia cuma sekedar pulang, bawa kendaraan terus pulang ke rumah gitu. Tapi waktu mau pulang dia itu juga sama, mau bawa sesuatu juga nih. Masuk lagi yang ke retail gitu ya. Belum nanti kemudian dampak rembetannya adalah kalau secara sektoral ekonomi ke sektor transportasi. Ini kalau kita data dari Kementerian Perhubungan misalnya dari total 193,6 juta pemudik itu mereka menggunakan berbagai aneka transportasi. Misal yang besar kereta api gitu kan, itu beli tiket, kemudian juga bis, mobil pribadi, sepeda motor dan kendaraan lainnya. Ini tuh dari tadi konsumsi nanti masuk nih ke sektor ini transportasi gitu. Nah, kemudian tadi yang menarik juga sebenarnya pada saat Ramadan ini kan orang tidak hanya pulang salam-salaman terus udah balik lagi. Karena liburnya agak panjang, tentu yang terdekat kira-kira tempat pariwisata mana nih yang enak dikunjungin gitu kan. Jadi ngajak saudaranya, ngajak tetangganya ke tempat pariwisata terdekat gitu. Sehingga tadi sektor lainnya adalah kalau secara ekonomi adalah sektor akomodasi makanan minuman. Jadi mereka datang ke tempat pariwisata, mereka spending di situ, tadi hitung-hitungannya udah Pak Sarman, sehingga harapannya tadi pertama dari sisi demand-nya adalah akan meng-create consumption, konsumsi masyarakat, kemudian secara sektoral ekonominya tadi akan mendorong ke sektor transportasi, ke sektor akomodasi, ke makanan minuman, sehingga secara agregat nanti kita hitung ke dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau kami harapannya dengan berbagai indikator tadi, kemudian juga indikator lain misalnya kalau kita lihat juga dari data BI sudah menyiapkan uang tunai senilai 197,6 triliun. Luar biasa ya. Itu bukan jumlah uang yang kecil gitu ya. Cash gitu, ini uang cash gitu. Jadi 4,65% dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Ini kalau kita pakai angka ekonomi kita kali multipliernya yang real ke masyarakat yang tadi dari mulai konsumsi, sektor transportasi ini multiplier besar sekali gitu. Sehingga memang kalau kami berharap pemerintah pertama memang di kuartal 1 ini kita punya modal yang sangat besar gitu ya. Dari aktivitas ekonomi masyarakat maupun dari
berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya melalui spending belanja karena aktivitas pemilu. Yang kedua apalagi Januari, Februari ini kan kita juga karena untuk memitigasi risiko pangan misalnya kita memastikan bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat miskin, masyarakat itu diterima gitu. Ini kita harapkan backup tadi tuh. Secara aktivitas ekonomi tinggi, kemudian pemerintah juga mensupport dari sisi APBN-nya. Ini growth kita Pak Narsip, ini tinggi loh untuk kuartal 1, 17% loh. Year on year spending kita dibanding tahun lalu. Ini lagi tadi menstimulate semua aktivitas ekonomi di kuartal 1. Tadi dari sisi aktivitas masyarakat, kemudian dari sisi aktivitas pemerintah harapannya tadi secara agregat kami berharap mensupport target pemerintah yang kalau kami di pemerintah di Kemenkoekonom terutama 5,2% nih Mbak, sudah target APBN gitu. Itu yang kita kejar. Mudahan Q1 ini bisa kita akumulasi semua hal tadi untuk growth yang 5,2 tadi. Nanti kuartal kedua ini momennya kita harapkan juga ada dari Lebaran. Karena dimulai seperti disampaikan oleh Pak Jokowi, mulai 22 Maret pemerintah juga sudah mengeluarkan THR. Nah mungkin yang menarik juga secara ekonomi adalah THR PNS tahun ini itu 100% dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi mudah-mudahan semua akumulasi itu kita punya cukup modal yang baik di kuartal 1 2024 maupun kuartal 2 2024. Mungkin itu kira-kira Mbak bagaimana magnitude dari kuartal 1 akibat berbagai aktivitas ekonomi juga di kuartal kedua akibat mudik dan lebaran. Terima kasih. Ada 193 juta pemudik yang nanti akan melakukan perjalanan dan juga akan ada perputaran uang. Terlebih lagi pemerintah juga sudah menggelontorkan 100% THR untuk ASN. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Sunarsip bagaimana sebenarnya 193 juta ini kontribusinya untuk perekonomian, tapi terutama juga untuk perekonomian daerah. Usai jeda pemirsa, saat lagi kami kembali. Ya 1 juta kurang lah ya, lebih misalnya buat ongkos kesininya, buat tiketnya, belum ngasih orang tua, ponakan, jajan, oleh-oleh gitu. Kalau di total pengeluaran bisa habis berapa itu Bu? 5 juta lebih kali ya. Uang itu buat ya ponakan-ponakan, buat ibu, terus buat kita jalan-jalan ketemu temen. Ya keponakan kasihnya 50-50 lah, kayak gitu. Paling terus kalau ibu ya mungkin 500 kayak gitu, ya dibagi-bagi Mas. Kalau kita mau mudik ya minimal 5 juta harus di tangan. Kalau transportasi buat PP ya pulang pergi itu kalau sendiri sekitar habis 3,5 juta. Buat di kampung ya buat oleh-oleh, terus buat ke saudara-saudara. Ya ntar kalau waktu halal bihalal buat anak-anak kecil itu yang amplopin dikit-dikit itu ada. Ya kalau buat keluarga besar ya semua full itu kira-kira 8 sampai 10 jutaan. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari masyarakat. Kalau kata Bang Sarman tadi sekitar 3 juta per satu keluarga, ternyata masyarakat ini sampai 5 juta rata-rata. Saya langsung ke Pak Narsip. Pak Narsip, jadi kira-kira dari 193 juta pemudik ini berarti kontribusi bagi perekonomian ini seberapa besar ini? Ya, terima kasih Mbak Gita. Sebagai negara yang struktur ekonominya didominasi oleh sektor konsumsi, khususnya konsumsi rumah tangga, pasti setiap ada peristiwa yang kemudian punya dampak terhadap konsumsi rumah tangga, itu pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu sudah pasti. Jadi kalau boleh dibilang event-event seperti Hari Raya, Nataru, itu adalah event yang pasti akan menjadi pembeda. Ya, pembeda antara saat ini, saat terjadinya Nataru atau mudik dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang biasa di luar peristiwa itu. Cuman mungkin kalau kita mau cek and recheck begitu ya, mungkin dari angka 190 juta ya tadi yang sampaikan itu, mungkin kita harus cek dulu berapa dari mereka itu semuanya punya kapasitas daya beli. Seberapa besar kapasitas daya beli, karena kalau kita lihat data-data terakhir sebelum mudik terjadi, itu kalau dari survei Bank Indonesia ya, itu memang ada tren kecenderungan pertumbuhan indeks pendapatan penghasilan itu turun. Ya, indeks penghasilan itu turun. Jadi itu yang kemudian
boleh kita berasumsi menilai bahwa peristiwa memudik Lebaran ini punya dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi rumah tangga. Tetapi mungkin yang harus kita cek itu impact-nya secara keseluruhan terhadap perekonomian. Karena tetap saja mudik itu ada dua fenomena, ada fenomena sosial, ada fenomena ekonomi. Orang punya uang dan orang nggak punya uang, biasanya kalau mudik, tahun Lebaran begini, dia pasti usahakan dia pulang. Meskipun dia nggak bawa uang, kira-kira gitu. Tetapi secara ekonomi, kita harus cek tuh, berapa kapasitas hari ini. Karena kalau kita lihat kinerja ekonomi kita ya dalam kuartal 1, kuartal 1 memang bagus karena memang ditopang oleh kegiatan-kegiatan ekonomi konsumtif seperti pemilu dan sejenisnya itu kan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi aktivitas ekonomi di dunia usaha, mungkin Pak Sarman bisa lebih. Kita lihat bagaimana daya beli masyarakat begitu ya. Beberapa indikator itu ada menunjukkan penurunan khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga. Misalnya begini, penjualan kendaraan per motor dalam 5 bulan terakhir itu pertumbuhannya terkontraksi. Dan itu nggak biasa. Biasanya itu menjelang Lebaran begini itu jualan mobil itu naik, tapi ini justru tidak. Dan indeks Bank Indonesia, indeks penghasilan saat ini Bank Indonesia yang dikeluarkan itu dalam 5 bulan terakhir itu terkontraksi. Jadi artinya memang fenomena sosial dan fenomena ekonomi dari mudik itu pasti secara populasi mungkin 190 juta besar. Tetapi secara dari mereka itu yang punya kapasitas daya beli untuk kemudian dibelanjakan ke daerahnya masing-masing, itu seberapa besar. Pak Sarman tadi 3-5 juta gitu ya. Tapi kan tidak seluruh dari 190 juta itu akan bawa uang itu. Gitu kira-kira gitu ya. Ada yang cuma 1 juta, ada yang 2 juta, mungkin ada yang lebih. Tapi rasanya kalau kita bicara magnitud pada tahun ini, kok rasanya tahun lalu magnitudnya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini. Kemungkinan prediksi saya begitu ya. Jadi memang dia akan menjadi pembeda. Dan beruntungnya adalah ini ada banyak peristiwa ekonomi. Peristiwa yang terkait dengan sosial ekonomi. Ada pemilu di tahun kuartal pertama, nanti ada pemilu lagi di kuartal keempat. Dan nanti secara keseluruhan itu akan mendorong konsumsi rumah tangga. Sehingga nanti secara keseluruhan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi belum tentu pertumbuhan ekonomi karena faktor aktivitas dari mudik dan seterusnya ini. Ya kira-kira seperti itu. Jadi fenomena apa yang bisa dibaca, Pak? Indeks penghasilan ini turun, daya beli turun, tapi faktanya tahun ini jumlah pemudik justru meningkat 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi gini, kalau kita bicara ekonomi itu kan tidak hanya lihat dari satu event. Ya, kita harus lihat rangkaian event. Apalagi ini kuartal 1 itu, saat Januari, Februari, Maret itu kita udah puasa. Dan di mana-mana kalau udah puasa kita itu selama ini ya, itu selalu pasti ada kenaikan konsumsi rumah tangga. Dan itu udah pasti itu. Dan nanti di April ini kan sudah masuk ke kuartal kedua. Sebagian ini ada peristiwa mudik. Nah, itu juga nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Ya gitu. Tetapi kembali lagi saya katakan tadi, saya kira magnitudnya kita harus realistis, ya. Tidak pesimis tapi harus realistis. Realistisnya dalam arti gini, ekspektasi terhadap impact terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi aktivitas mudik dan segala macam itu mungkin kita harus adjust, tidak sampai kemudian 190 juta pemudik tetapi kemudian mereka belanja semua tidak masif semua begitu. Perkiraan saya sekitar sepertiganya yang daya belinya cukup untuk dari 190 juta itu yang kemudian mereka akan membelanjakan. Tapi sepertiga itu juga sudah lumayan besar loh. Sepertiga itu berarti sekitar 60-70 juta. Anggap sekitar tadi 3 juta, 4 juta, 5 juta. Itu hampir klop dengan angka yang uang yang disiapkan oleh Bank Indonesia yang sekitar 190 juta itu. 190 triliun tadi itu. Kira-kira seperti itu. Jadi realistisnya di situ kita. Nah, tinggal bagaimana kita angka yang realistis itu kita optimasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena jarang-jarang buat kita angka pertumbuhan ekonomi secara nasional 5% itu enggak seberapa. Tapi buat di daerah orang belanja 1 juta, 2 juta itu magnitudnya besar sekali. Karena
UMR ya istilahnya gitu ya. UMR di sana kan sekitar 1 jutaan. Kemudian sekarang mereka belanja di sana 1 juta, 1,5 juta. Itu gede sekali. Dan itu punya dampak yang luar biasa terhadap khususnya sektor retail, sektor pariwisata, dan sektor UMKM di sana itu luar biasa. Tetapi kalau kita bicara secara ekonomi nasional ya kita harus realistis, jangan terlalu overestimated terhadap impact dari pertumbuhan ekonomi akibat aktivitas mudik dan lebaran ini. Kira-kira begitu. Saya mau langsung ke Pak Ferry. Kalau Pak Nasib mengatakan ini harus realistis, kalau magnitudenya ini harus di-manage lah ekspektasinya. Apakah benar seperti itu realitanya, Pak? Boleh dijawab usai jeda, sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Ya, Pak Ferry, ini temuan menarik ya, bahwa kalau kata Pak Narsip, ternyata faktanya indeks penghasilan menurun, daya beli juga menurun, tapi faktanya kan 193 juta pemudik ini angka yang besar sekali. Iya, betul. Ini saya bicara data aja ya, untuk menunjukkan harus seberapa realistis atau seberapa optimis nih kita me-assess mengenai lebaran. Ini saya pakai datanya BPS nih. Jadi selama kuartal di mana ada lebarannya, pertumbuhan ekonomi itu di atas 5 semua. Yang terjadi 5,17, 5,18, hanya Q2 2020. Itu pun karena COVID, minus 5. Tapi setelah itu di Q2 2021 eventnya after 1 years after COVID, masih COVID nih, 5,96. Kemudian Q2 2022 5,52. Q2 2023 5,22. Jadi mungkin itu bisa dapat sense kita gitu ya. Seberapa realistis kita harus mengakses mengenai COVID. Tapi secara umum kalau bicara mengenai event lebaran atau kuartal-kuartal pada saat terjadi lebaran itu di atas 5 semua. Nah sekarang kita bandingin dengan data yang lain. Jadi kalau datanya BPS, mudik lebaran di tahun 2023 itu di kuartal kedua ya, itu kontribusinya sekitar 1,5%. Ini historical gitu ya, 1,5%, bukan angka yang kecil nih. Nah tinggal kita bandingin nih, antara mudik yang lalu dengan mudik yang sekarang. Mudik yang lalu ini kalau kita lihat dari 2021 misalnya jumlah orangnya gitu ya, uang tunai lah. 2021 154 naik ke 180, 2023 naik ke 188, 2024 naik dari 188 ke 197. Itu mungkin bisa ngasih sense ya, pertama dari agregat historical growth kita, kemudian jumlah uang beredar, kemudian kontribusi kontribusi lebaran. Plus tentu yang tadi sampaikan juga, kita sebenarnya baru hanya bahas satu indikator loh, yang 193 tadi. Kita tadi combine tuh antara jumlah pemudiknya dengan historical consumption-nya dengan jumlah uang beredar. Mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk mengukur harus seberapa realistis kita menghitung mengenai dampak mudik terhadap lebaran. Tapi saya mungkin satu pendapat gitu ya, bahwa kalau bicara overall tahun, dalam konteks menghitung atau memberikan assessment mengenai berapa growth ke depan sampai dengan overall tahun 2024, tentu saya sependapat lebaran itu bukan satu-satunya event yang mungkin meng-create growth. Kalau kami misalnya yang kita monitor sekarang tadi seperti yang sudah kita bahas di awal, di kuartal 1 apa eventnya? Pertama ada pemilu. Itu baik ke APBN maupun ke masyarakat. Maksudnya kayak caleg-caleg gitu kan, itu distribusi uangnya besar loh. Kalau di catatan BI misalnya, kita di transaksi non tunai misalnya atau tunai itu ada peningkatan yang signifikan juga. Ada masyarakatnya, pemilunya, kemudian juga aktivitas yang lain, termasuk yang tadi yang THR. Itu yang kuartal 1. Nah kuartal 2 memang triggernya adalah mudik gitu ya. Mudik dalam konteks, saya sependapat terminologi sosial dan ekonomi. Saya bicara mudik, saya terminologi ekonomi nih. Jadi mudik tidak hanya salaman-salaman, tapi tadi ada uang yang dibawa, ada jalan-jalannya, sehingga tadi subsektornya ada transportasi, akomodasi makan minuman, kemudian tadi makan minum akomodasi ya. Plus satu nih yang sering juga pakaian, ya kan, alas kaki dan pakaian. Karena memang secara agama kita harus bicara sederhana gitu, tapi budaya kita kalau mau lebaran coba apa yang dicari? Baju baru, kemudian sepatu baru gitu. Sehingga tadi secara subsektor industrinya pun untuk yang alas kaki, pakaian harusnya jadi peningkatan gitu ya.
Nah mungkin juga yang lain sebagai ukuran indikator ya, sense lebaran nih. Untuk membandingkan indikator tidak hanya pergerakan angka yang 93 tadi, kami kebetulan mengkoordinir KUR. Secara bulanan tahun lalu dalam kondisi normal, penyaluran kredit usaha rakyat maksud kami itu 20 triliun. Tapi pada saat lebaran itu 30 triliun. Naik dari 20 ke 30 triliun. Jadi memang fenomena lebaran itu banyak multiplier efeknya. Jadi itu yang mungkin kami harapkan mengenerate growth kita di kuartal kedua. Nah kuartal ketiga tadi kita ada lagi nih fenomena November nih, pilkada gitu ya. Pilkada ini kan serentak nih. Dan tadi kalau bicara pilkada itu aktivitas masyarakatnya lebih terasa gitu karena punya kedekatan emosional nih antara calon ya dengan masyarakatnya. Jadi kita harapkan juga ada aktivitas ekonomi yang cukup besar di kuartal keempat dari trigger pilkada. Yang lain secara siklus growth untuk penyerapan belanja kita itu juga lumayan gitu di kuartal keempat. Karena biasanya kan kontrak-kontrak itu after pengadaan itu juga disalurkan di Q4 gitu ya. Sehingga memang kalau bicara overall tahun, saya sependapat sama Pak Narsip, Lebaran bukan hanya satu-satunya trigger untuk growth kita. Kita bisa lihat di kuartal 1 apa, kuartal 2 apa, kuartal 3 apa, dan kuartal keempat. Yang lain juga tadi bicara mengenai kendaraan, kita sebenarnya masih punya kebijakan juga nih. Kita punya insentif untuk listrik gitu ya, PPN DTP gitu ya. Itu ada. Yang lain juga nih yang juga kan sekarang banyak cerita mengenai kelas menengah nih. Untuk segmen kelas menengah kita punya juga insentif PPN DTP untuk perumahan. Semester 1 ini 100%. Dan kalau kita bandingin kalau tahun lalu kan mungkin karena efektif November Desember itu terlalu singkat, saya lihat belum terlalu masif. Developer itu mengumumkan PPN 0%. Tapi kalau kita lihat di kuartal 1 ini, kalau kita lihat untuk developer perumahan itu selalu memasang iklan gitu ya di billboardnya mereka. PPN 100%. Karena pemerintah masih menerapkan tarif PPN itu DTP diskon 100%. Sehingga masyarakat membayarnya 0%. Nah kita tahu bicara mengenai sektor perumahan, ini bicara multipliernya besar nih. Segmen-segmen atau sub-subnya itu juga besar juga. Yang lain juga yang kita katakanlah masih punya trigger adalah PSN karena menjelang masa pemerintahan terakhir ini di Oktober, PSN yang memang harus selesai di 2000 itu selesai nih di kuartal sampai dengan kuartal ketiga gitu. Itu nilainya lumayan besar juga 300 triliunan. Jadi itu mungkin yang event-event yang kalau bayangan kami yang kita harapkan bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi sehingga tadi memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pemerintah untuk growth 5,2 di 2024. Itu kira-kira mungkin. Ada banyak event tentunya yang diharapkan juga bisa mendongkrak perekonomian tidak hanya dari mudik saja. Tapi kalau dari pelaku usaha sendiri Bang Sarman, ini kan sepertinya mungkin jadi ketar-ketir ya. Kalau tadi data dari Pak Narsip mengungkapkan kemungkinan spending dari teman-teman yang akan mudik ini nanti tidak banyak untuk di daerah-daerah. Jadi bagaimana dari kesiapan pelaku usaha untuk memaksimalkan potensi ini nanti? Ya mungkin kalau saya agak sedikit berbeda ya. Kalau saya lihat begini, ini kan kita momen kedua ya, tahun kedua kita bisa mudik secara besar-besar setelah COVID. Nah, kami melihat bahwa fenomenanya tahun ini saya rasa puncaknya nih, tahun depan kemungkinan akan turun nih, puncaknya ini. Nah saya lihat bahwa ada perbaikan ekonomi masyarakat, ya, walaupun memang akhir-akhir ini terdampak akibat daripada harga pokok pangan kita yang naik dalam hal ini. Nah biasanya memang bahwa masyarakat itu ketika mereka udah kembali, setiap event-event seperti ini kembali ke kota, biasanya mereka akan menabung setiap bulan untuk persiapan mudik. Ya, jadi THR itu adalah bonus sebenarnya. Mereka udah persiapan gitu. Nah, jadi kalau saya lihat 193 juta ini, saya sangat yakin. Makanya tadi kami ambil angka yang konservatif lah. Kalau tadi masyarakat kan rata-rata 5 juta. Ini 3 juta aja. Ya, ini kan realistisnya gitu ya. Realistis saja. Jadi kalau tadi 5 juta berarti hampir 250 triliun loh perputaran itu. Kalau kita ambil angka yang paling sedikit aja. Jadi artinya begini memang bahwa kami sangat yakin bahwa mudik kali ini akan mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga kita. Kalau mungkin ada yang sampai ke Pak Sunarsi, mungkin ada, tapi saya rasa tidak signifikan. Nah, pasti memiliki dampak yang signifikan. Karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu 60% sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
Sehingga memang bahwa event-event seperti ini sangat signifikan. Itu satu. Yang kedua, masih ada juga tambahan Pak Sunarsip, bahwa dana remitansi itu juga masih ada. Sekitar 274.000 pekerja kita di luar negeri, biasanya mereka event-event seperti ini mengirimkan dana juga ke keluarganya. Itu kami hitung juga ada sekitar 1,5 sampai 2 triliun dalam hal ini. Itu juga menambah daripada perputaran uang. Kemudian yang paling penting juga adalah bahwa dalam momen seperti ini, di samping pengusaha-pengusaha di daerah juga mendapatkan cuan dalam hal ini, pemerintah daerah juga mendapatkan cuan loh. PAD mereka akan meningkat. Kan mereka akan dapat pajak dari restoran, dari pusat-pusat wisata, dari retribusi parkir, dan lain-lain. Jadi artinya bahwa ini juga berdampak terhadap PAD daripada pemerintah daerah dalam hal ini. Nah, makanya kami dari Kadin sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama ini mudah-mudahan bisa mencapai di atas 5%. Mudah-mudahan. Karena ini modal awal kita untuk bagaimana ke kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal 4. Karena kita melihat bahwa ya mungkin setelah selesai nanti kasus di MK ini pergerakan ekonomi di daerah juga akan mulai. Karena apa? Ada pilkada serentak. Hampir 560 kepala daerah daripada gubernur, bupati, wali kota itu akan melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini pasti juga akan menggerakkan ekonomi di daerah dalam hal ini gitu loh. Nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Narsip karena satu optimis, satu realistis. Dan itu bisa dijawab nanti usai jeda Pak Narsip, saat lagi kami kembali pemirsa. Langsung ke Pak Narsip untuk menanggapi pernyataan Bang Sarman tadi. Jadi harus optimiskah atau realistiskah? Saya tetap realistis ya, tapi tentu kita berharap bahwa apa yang ada itu bisa betul-betul dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Mungkin kita tidak bicara pertumbuhan, tapi kita bicara aktivitas ekonomi. Karena itu luar biasa dampaknya. Kenapa saya tetap harus realistis? Kita lihat aja angka, ya. Kalau saya lebih lihat bahwa momentum mudik yang paling fenomenal itu di tahun 2022. Kenapa saya kata begitu? COVID tahun 2020 itu orang kan nggak belanja, uangnya ditaruh di bank semua, dan itu kelihatan di duit di perbankan pada saat itu tuh besar sekali. Likuiditas ekonomi kita tuh besar sekali karena nggak dibelanjain. Dan waktu itu mereka belum mengalami kesulitan misalnya akibat dunia usaha yang mereka masih punya uang waktu itu, masih bisa bekerja. Baru dibuka kan tahun 2022 secara full ya, secara 2022. Itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk mereka pulang kampung dengan membawa kapasitas daya beli yang tinggi sekali. Okay. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan 2002-2023 agaknya beda ya. Saya rasa beda impactnya. Nah sekarang kita lihat dana uang masyarakat yang ditabung di bank itu sekarang udah ngempes. Tadinya di sekitar tahun 2021, 2022 itu sekitar 11%-an pertumbuhan dana perbankan dana masyarakat di perbankan. Itu sekarang sudah tinggal 3, sekian persen. Turun drastis. Artinya apa? Mereka sudah mulai menghitung-hitung. Tadi Pak Ferry betul. Sekarang itu fenomena, kenapa saya bilang orang sekarang fenomenanya tidak belanja barang konsumtif. Kayak mobil. Karena memang pendapatannya memang agak pertumbuhan pendapatnya melambat begitu ya. Kalau dalam bahasanya surveinya BI itu telah terjadi kontraksi indeks penghasilan saat ini selama 5 bulan berturut-turut. Tapi kalau bahasa saya itu penghasilannya terhambat pertumbuhannya. Dan itu kelihatan. Nah dengan posisi uang yang dimilikinya sekarang seperti itu kondisinya, masyarakat itu pilih-pilih belanja. Kebetulan pemerintah memberikan insentif nih, PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah. Dan indikatornya memang konsumtif untuk beli rumah itu naik sekian luar biasa sekarang ini. Okay. Itu bisa dilihat dari indeks surveinya BI. Baik. Tetapi untuk belanja yang lainnya turun. Ya. Nah, jadi memang itulah situasinya. Jadi memang orang sekarang pilih-pilih. Nah, makanya saya bilang memang
mudik lebaran ini pembeda ya dibandingkan dengan tidak ada aktivitas ekonomi seperti mudik dan lebaran ini dibandingkan dengan kuartal-kuartal ke depan. Tetapi kalau kita bicara magnitude, saya nggak bisa nggak tepat juga kalau diperbandingkan dengan antara tahun lalu ya, karena memang situasinya beda. Apa yang duit yang di kantong kita itu sekarang beda dengan kira-kira 1 tahun 2 tahun yang lalu. Kira-kira begitulah. Makanya saya lebih kita rasional aja, realistis saja. Tetapi saya menyadari bahwa yang rasional pun untuk menggerakkan ekonomi di daerah itu sudah luar biasa. Nah tinggal daerah ini, terutama tadi sama Pak Sarman tadi, pemerintah daerahnya harus mempersiapkan dengan baik. Ya, fasilitas-fasilitas pariwisata harus diperbaiki. Pengusaha-pengusaha wisata juga harus mempersiapkan diri gitu ya. Jangan hanya mau terima mereka datang tetapi servicesnya nggak dijaga dan kira-kira seperti itu. Itu kalau dikelola dengan baik rasanya event itu akan menjadi pembeda lah dibandingkan kegiatan-kegiatan ekonomi sebelumnya di daerah. Kira-kira begitu. Terakhir mungkin sebelum ke Pak Ferry, harapan dari pengusaha sendiri seperti apa? Singkat saja Pak. Ya, kepada para pengusaha-pengusaha di daerah, sambutlah para pemudik-pemudik ini dengan pelayanan yang maksimal dan yang nyaman. Itu untuk pengusaha-pengusaha, jangan menaikkan harga yang jor-joran. Kepada pemerintah daerah terutama, bantulah supaya arus mudiknya lancar. Kalau ada pasar-pasar tumpah yang selama ini penghambat mudik, penghambat macet, tolonglah dilancarkan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita yakin bahwa mudik lancar, ekonomi semakin moncer. Amin. Terakhir Pak Ferry, upaya yang dilakukan pemerintah tentunya untuk memaksimalkan mudik ini supaya bisa manfaat ekonomi dirasakan di seluruh daerah. Tadi yang jelas kalau kami misalnya di kantor Menko, tadi salah satu yang kita dorong untuk dalam konteks stimulat ekonomi, kita di KUR misalnya, itu tadi kita harapkan sama kayak tahun lalu gitu ya. Jadi kalau tahun lalu itu secara normal, kita dorong penyaluran KUR itu dari yang 20 triliun, di lebaran 30 triliun. Saya mengharapkan sebagai bagian dari kita mendorong perekonomian, itu juga bisa kita lakukan lagi nih di lebaran tahun ini. Yang sekarang juga kita lakukan adalah di kantor Menko, di koordinator Pak Menko adalah yang mengenai harga tadi. Catatan kita note berbagai catatan mengenai harga sama pangan, sehingga berbagai effort itu kita lakukan untuk menstabilkan harga khususnya pangan gitu ya. Dari stabilisasi harga, kemudian penguatan cadangan pangan yang ada di Bulog dan pemanfaatannya ke jaluran-jaluran distribusi yang ada, kemudian juga gerakan pangan murah, gerakan operasi pasar dan seterusnya gitu. Harapannya tadi aktivitas ekonomi jalan tapi harga tetap stabil gitu. Karena tadi kalau kami di pemerintah punya targetnya 2 nih. Growth gitu ya yang 5,2, nah di sisi lain kita pengen inflasi sampai dengan akhir tahun itu 2,5 plus minus 1%. Kalau tahun lalu 3 plus minus 1%, sekarang kita turunin ke 2,5 plus minus 1%. Mudah-mudahan dengan aktivitas ekonomi kita jaga, pengusaha bisa melayani masyarakat itu dengan baik, Pemda juga bisa melayani masyarakat yang mudik itu dengan baik, kemudian harga kita jaga, tadi 2 tujuan ini tercapai. Ujung-ujungnya apa? Kesejahteraan masyarakat meningkat. Mungkin itu dari kami. Baik. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Nasir, terima kasih Bang Sarman. Mudah-mudahan mudik lancar dan juga manfaat ekonominya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan demikian pemirsa Indonesia Business Forum, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.